Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kita sedang berkunjung di rumah bersejarah Inggit Garnasi demi memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kepada dosen pengampu Ibu Siti Mulyani, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan tentang sejarah Ibu Inggit Garnasi. Nice to meet you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedang berada di rumah bersejarah Cagar Budaya Rumah Inggit Garnasi. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah awal mula dibangunnya Rumah Inggit Garnasi ini. Dibangun pada tahun 1949, Rumah Inggit Garnasi dibangun melalui dari warisan tanah Soekarno dan Ibu Inggit Garnasi. Rumah ini dibangun oleh Pak Sugiri hingga dipakai oleh Ibu Inggit Garnasi dari tahun 1949 hingga pada masa wafatnya yaitu pada tahun 1984. Dan setelah itu pada tahun 1997 rumah ini diserah terimakan kepada Gubernur Jawa Barat atau pemerintahan Pemprov Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan cagar budaya alam atau rumah bersejarah Rumah Inggit Garnasi. Mungkin sekian yang bisa saya sedikit ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini bisa dilihat di sini ada batu pipisan. Inggit Garnasi membuat bedak dan jamu menggunakan campuran beras serta ramuan lainnya dengan cara digiring dengan batu pipisan di bawah ini. Bedak dan jamu yang dia namakan ransai dan ningrum ini dijual dengan cara dititipkan kepada warung-warung dan kepada pengecer. Batu pipisan ini menjadi saksi bisu perjuangan Inggit Garnasi selama masih bersama Soekarno. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa foto peninggalan pada zaman dulu yang ada di sini. Nah, di sini itu setelah Ibu Inggit resmi bercerai sama Pak Soekarno, Ibu Inggit itu masih menyimpan perasaan kepada Pak Soekarno. Sekalipun Pak Soekarno dan meninggal, Ibu Inggit tetap mendatangi makam Pak Soekarno. Nah, di sini ada Ibu Fatmawati, istri setelah Ibu Inggit ini di sini. Nah, berkat bantuan Ali ini, jadi Ibu Inggit sama Ibu Fatma itu bertemu. Nah, bisa dilihat juga di sini ada pertemuan terakhir Ibu Inggit Garnasi dengan Ibu Fatmawati beserta kedua anaknya Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putra pada tahun 1980. Nah, di sini Ibu Inggit pada masa tuanya terbaring sakit pada usia 95 tahun. Jadi, bisa dilihat. Menjelaskan tentang biodatanya Ibu Inggit Garnasi. Ibu Inggit Garnasi terlahir dari pasangan Arjipan dan Asi. Beliau diberi nama Garnasi pada tanggal 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Karena mereka jika mendapat senyuman dari Ibu Garnasi, maka mereka seperti mendapat uang 1 ringgit. Lama-kelamaan panggilan si ringgit melekat pada Ibu Inggit. Agar lebih manis, maka namanya tersebut diganti menjadi Inggit Garnasi. Pada umur 12 tahun beliau dijodohkan oleh orang tuanya dengan
Karesidenan Priangan yang bernama Nata Atmaja. Inggit bersedia menikahi Nata karena beliau mendengar desas-desus tentang kekasihnya yang akan dijodohkan dengan wanita pilihan orang tuanya. Akhirnya pernikahan tersebut pun berlangsung tanpa adanya ikatan cinta di antara keduanya. Kemudian pernikahan itu pupus di tengah jalan. Merupakan seorang saudagar kaya yang memiliki beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga seorang aktivis syariat Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Cokro Aminoto. Sebagai istri, Inggit juga ikut peran serta dalam aktivitas politik suaminya tersebut sebagai anggota SI bersama wanita-wanita lain di Bandung. Nah, kemudian di sini kan kita lihatnya di sini ada foto Soekarno. Kemudian tadi yang sudah dijelasin juga di sini foto ini tentang Ibu Inggit yang menikah dengan Pak Sanusi. Kemudian di sini kita akan lanjut pada tahun 1921 Sanusi dan Inggit mendapat sebuah surat dari Cokro Aminoto yang akan menitipkan menantunya yaitu Soekarno untuk bersekolah di definisi Tauges atau sekarang itu yang kita tahu itu ITB ya. Nah, Bandung. Untuk keperluan itu, Sanusi dan Inggit tidak menemukan tempat lain yang layak bagi menantu pimpinan serikat Islam tersebut. Kala itu, Soekarno juga mengajak Hari, istrinya yang merupakan putri Cokro Aminoto untuk tinggal di Bandung. Ya. Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Dengan setia Inggit mengirimkan makanan dan menunjukkan buku-buku ke dalam penjara. Hasil jeripayanya itu membuat Soekarno dapat menuliskan pembelaan yang dibacakan depan hakim di gedung Landrat berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini membuat Soekarno divonis hukuman 4 tahun penjara di Bandung. Segitunya perjuangan Inggit Garnasi untuk memberi makanan, mengirimkan buku-buku untuk sama berjuang untuk Soekarno. Tapi mengapa ya bisa hubungan mereka berdua sampai ada kata-kata itu ya? Karena waktu Soekarno dibebaskan, Soekarno itu pidatonya itu merasakan belanda lagi, makanya ditangkap lagi, diasingkan. Selama pengasingan itu, ibu mertua Soekarno meninggal. Karena Soekarno punya sakit malaria dan takut menular nih, makanya diasingkan ke Bengkulu. Nah, di sana Hasanuddin menitipkan anaknya yaitu Fatma untuk belajar sekolah bersama Ratna Joni, karena kan Ratna Joni itu anak angkatnya Inggit sama Pak Soekarno. Meski Fatma itu jadi anak angkat oleh Inggit, tapi itu juga yang menjadi awal keretakan hubungan Pak Soekarno dan juga Inggit. Jadi intinya kayak sebelum lagi gitu ya? Iya. Kayak gitu. Lalu setelah itu pernah dengar ketika Soekarno membacakan proklamasi, bagaimana itu reaksi Inggit Garnasi? Karena Ibu Inggit itu lumayan lama ya menjalani hubungannya selama 20 tahun sama Pak Soekarno. Jadi Ibu Inggit itu masih menaruh rasa. Ketika Ibu Inggit tahu Pak Soekarno bisa mendeklarasikan proklamasinya, maka dari itu Ibu Inggit itu langsung pergi ke Garut sama wanita-wanita lain buat berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, berjuang bersama rakyat dengan membawa prinsip non